Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajahau, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Miranda Zakia Aulia. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi nilai UTS pengantar fonologi dan morfologi bahasa Mandarin. Tema yang saya pilih adalah perbandingan fonem segmental antara bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Apa sih fonem segmental itu? Menurut Ayu Trihardini, fonem segmental merupakan fonem yang dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang membentuk arus ujaran. Dalam pembahasan yang lebih umum, fonem segmental berupa vokal dan konsonan. Pembahasan fonem segmental dalam linguistik bahasa Mandarin biasanya mencakupi konsep lain berupa inisial dan final. Inisial merupakan konsonan di bagian awal suku kata, final merupakan vokal atau gabungan vokal konsonan yang terletak di belakang inisial. Kemudian ada khazanah fonem, setiap bahasa mempunyai khazanah fonem yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia ada 24 fonem dengan 6 fonem vokal dan 18 fonem konsonan. Sedangkan dalam bahasa Mandarin ada 32 fonem dengan 22 fonem konsonan dan 10 fonem vokal. Selain itu dalam bahasa Mandarin dikenal juga adanya inisial dan final. Bahasa Mandarin terdiri dari 21 inisial serta 39 final yang terdiri dari 10 final berupa vokal tunggal, 13 final berupa vokal tunggal atau gabungan vokal, dan 16 final berupa gabungan vokal dengan konsonan. Umumnya berupa konsonan sengau. Selanjutnya ada kluster, yaitu dua konsonan yang dibaca dalam satu bunyi. Tidak ada dalam bahasa Mandarin, hanya ada dalam bahasa Indonesia, yaitu ada KH, SY, NY, dan NG. Contoh kata kluster dalam bahasa Indonesia ada khusus, syarat, nyamuk, dan ngidam. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah aspiratif dan non-aspiratif. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan aspiratif dan tidak aspiratif. Namun dalam bahasa Mandarin, konsonan ada yang beraspiratif dan tidak beraspiratif. Konsonan yang beraspiratif ada po, te, ke, ci, c, ce. Lalu konsonan yang tidak beraspiratif ada po, mo, fo, te, ne, le, zi, su, zhi, shi, re, ji, si, ke, he, dan eng. Perbandingan selanjutnya adalah diftong dan triftong. Dalam bahasa Indonesia hanya memiliki diftong saja, tidak memiliki triftong. Sedangkan dalam bahasa Mandarin memiliki keduanya. Saya membuat tabel untuk contoh diftong dan triftong. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia, kata pulau pada suku kata lau yaitu au. Diftong dalam bahasa Mandarin yaitu mai sama dengan ai. Triftong dalam bahasa Mandarin ada biao yaitu yao. Sekian penjelasan dari saya. Untuk sumber referensi yang saya gunakan yaitu buku Fonologi Bahasa Mandarin untuk Pembelajar Indonesia. Lalu untuk template desain saya menggunakan aplikasi Canva. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya aja.